Semangkat di tahun 1965, Anda mengepak koper kecil, mencium kening anak-anak yang masih terlelap atau baru bangun tidur, dan berbisik, "Ibu pergi sebentar ya, hanya 2 minggu untuk tugas negara." Itulah yang dilakukan Francisca Fangidae. Ia melangkah keluar pintu rumahnya dengan keyakinan penuh bahwa ia akan segera kembali memeluk buah hatinya. Namun, takdir berkata lain. Pintu yang tertutup hari itu baru akan terbuka kembali 40 tahun kemudian. Sebuah perpisahan singkat yang berubah menjadi hukuman seumur hidup tanpa pengadilan. Semangkat dramatis. Francisca bukanlah wanita sembarangan. Lahir dari keluarga intelektual di Timor, ia tumbuh menjadi sosok yang brilian dan kritis. Di masa mudanya, ketika banyak perempuan masih terkekang oleh tradisi domestik, Francisca sudah melahap buku-buku politik dan sastra dunia. Kecerdasannya bukan hanya hiasan, melainkan senjata. Ia fasih berbahasa Inggris dan Belanda, sebuah modal besar yang kelak membawanya ke panggung dunia, namun juga menyeretnya ke dalam pusaran badai sejarah yang tak kenal ampun. Ketika revolusi kemerdekaan pecah, Francisca tidak memilih duduk diam. Ia menjadi suara bagi mereka yang tertindas. Melalui corong radio Gelora Pemuda di Madiun, suaranya mengudara, membakar semangat para pejuang Republik. Ia bukan sekadar penyiar, ia adalah propagandis ulung yang menyuarakan kemerdekaan Indonesia ke dunia luar. Keberaniannya di garis depan informasi membuatnya disegani, menempatkannya di posisi strategis dalam gerakan pemuda yang radikal dan penuh idealisme. Karirnya melesat seiring dengan berdirinya Republik. Di era Presiden Soekarno, Francisca menjadi salah satu wajah diplomasi Indonesia. Ia duduk di parlemen, mewakili golongan wartawan, dan aktif dalam berbagai konferensi internasional. Ia berjalan tegak di antara para pemimpin dunia, membawa nama Indonesia di forum-forum perdamaian. Ia adalah simbol emansipasi wanita Indonesia yang sesungguhnya, cerdas, vokal, dan dihormati di kancah global. Hingga tibalah tahun 1965, Francisca ditugaskan mewakili Indonesia dalam Kongres Organisasi Jurnalis Internasional di Santiago, Chile. Ini seharusnya menjadi perjalanan rutin, sebuah tugas diplomatik biasa untuk memperjuangkan anti-kolonialisme. Tidak ada firasat buruk. Di dalam tasnya mungkin terselip foto ke-7 anaknya yang ia tinggalkan di rumah, menjadi pengobat rindu selama perjalanan panjang melintasi benua. Ia tidak tahu bahwa tiket pulangnya akan segera hangus oleh api politik di tanah air. Setelah dari Chile, rombongan singgah di Beijing. Di sanalah petir itu menyambar. Berita tentang gerakan 30 September meledak di Jakarta. Situasi berubah drastis dalam hitungan jam. Soekarno
melemah dan pemburuan besar-besaran terhadap kaum kiri dimulai. Francisca yang dikenal dekat dengan lingkaran kiri dan Soekarno seketika menyadari posisinya. Tanah air yang ia bela mati-matian tiba-tiba menjadi tempat paling berbahaya baginya untuk kembali. Kenyataan pahit itu datang menghantam. Paspornya dicabut, kewarganegaraannya dihilangkan begitu saja oleh rezim baru. Ia menjadi stateless, manusia tanpa negara, terdampar di negeri orang. Bukan karena ia melakukan kejahatan kriminal, tapi karena ia berada di sisi sejarah yang kalah. Bayangkan rasa takut itu bukan hanya takut akan nyawanya sendiri, tapi ketakutan luar biasa membayangkan nasib 7 anaknya di Jakarta yang kini menjadi anak-anak dari seorang musuh negara. Tiongkok menjadi rumah sementaranya yang dingin. Di malam-malam yang sunyi, Francisca sering menatap bulan yang sama yang mungkin sedang ditatap anak-anaknya di Indonesia. Rasa rindu itu menyiksanya secara fisik dan mental. Sebagai seorang ibu, nalurinya berteriak ingin pulang, ingin melindungi anak-anaknya yang kini hidup dalam stigma dan diskriminasi. Namun, ia tahu pulang berarti bunuh diri dan mungkin justru akan membahayakan nyawa anak-anaknya. Demi bertahan hidup dan melindungi keluarganya di Indonesia dari kejaran intelijen, Francisca harus menyembunyikan identitas aslinya. Ia hidup dalam bayang-bayang selama 20 tahun di Tiongkok. Namanya disamarkan, jejaknya dihapus. Ia bekerja sebagai editor dan penyiar, namun jiwanya kosong. Ia adalah hantu yang berjalan, seorang diplomat ulung yang kini harus membisu tentang siapa dirinya sebenarnya. Sementara itu, di Jakarta, anak-anaknya tumbuh yatim piatu walau ibunya masih hidup. Mereka harus menghadapi teror mental, diinterogasi, dan dikucilkan dari pergaulan sosial karena label anak PKI atau anak pelarian. Mereka tumbuh tanpa pelukan ibu saat sakit, tanpa kehadiran ibu saat wisuda atau menikah. Francisca hanya bisa mendengar kabar mereka dari sela-sela berita yang terselundup. Setiap kabar bagaikan irisan pisau di hatinya. Tahun-tahun berlalu menjadi dekade. Francisca akhirnya pindah ke Belanda, mencari suaka di negeri bekas penjajah yang dulu ia lawan. Ironis, bukan? Di sana, ia menua sendirian. Rambut hitamnya memutih sepenuhnya. Teman-teman seperjuangannya satu persatu meninggal dalam pengasingan. Tak pernah melihat tanah air lagi. Francisca pun bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Mati di tanah asing dan dikubur jauh dari anak-anaknya. Namun, sejarah kembali berputar. Tahun 1998, rezim Orde Baru tumbang. Francisca menyaksikan dari layar televisi di Belanda dengan jantung berdegup kencang. Runtuhnya tembok kekuasaan itu membuka celah kecil bagi para eksil. Harapan yang sudah nyaris mati kini bersemi kembali. Apa
Jalan pulang yang tertutup selama 32 tahun akhirnya terbuka. Butuh waktu 5 tahun lagi hingga situasi benar-benar aman. Pada tahun 2003, di usia senjanya yang ke-78, Francisca memberanikan diri untuk pulang. Pesawat mendarat di Jakarta. Udara tropis yang lembab, aroma kretek, dan hiruk-pikuk Jakarta menyambutnya. Bukan sebagai diplomat, tapi sebagai seorang nenek yang lelah. Langkahnya gemetar, bukan karena usia, tapi karena beban rindu yang akan segera tumpah. Momen itu pun tiba. Di ruang kedatangan, ia melihat wajah-wajah yang asing, namun sangat ia kenal. Anak-anak kecil yang dulu ia cium keningnya, kini telah menjadi bapak-bapak dan ibu-ibu, bahkan sudah memberinya cucu. Tangis pecah tak terbendung. 40 tahun waktu yang hilang tidak bisa dikembalikan. Tapi pelukan hari itu membayar lunas janji setianya untuk pulang. Ibu pulang, Nak. Ibu akhirnya pulang. Semangat, dramatis. Francisca Fanggidajeh wafat pada tahun 2013 di tanah air yang dicintainya, dikelilingi oleh keluarganya. Kisahnya adalah pengingat pedih tentang sisi kemanusiaan yang sering tergilas oleh roda politik. Ia bukan sekadar catatan kaki dalam sejarah. Ia adalah monumen hidup tentang cinta ibu yang melampaui batas negara, ideologi, dan waktu. Sang diplomat akhirnya benar-benar pulang ke rumah untuk beristirahat selamanya.